Ya, sudah. Ya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, mataku, hati dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita berdoa dengan kepala. Bapa yang ada dalam surga, di pagi hari ini kami akan mengikuti perkuliahan. Sebelum kami mengikuti perkuliahan, kami minta kuasa-Mu. Roh Tuhan turun di tengah-tengah kami, terutama kami mahasiswa reguler dan mahasiswa pendengar. Bersama Bapak dosen kami, Bapak Yusak. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, supaya kami bisa menangkap mata pelajaran yang akan dibawakan oleh Bapak dosen Tuhan. Khususnya buat kami Tuhan. Kami tahu tidak ada yang bisa menolong kami, kecuali Roh Tuhan ada bersama kami. Kami percaya itu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memulai perkuliahan kami ini. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada dosen yang bertugas. Amin. Terima kasih. Wah, selamat datang di Salem GPT. Itulah situasi yang ada. Dan semangat sekali nampaknya semua ya. Berenam, nanti Kurnia juga akan menyusul. Puji Tuhan. Baik-baik, istri dan baby. Puji Tuhan, Pak. Baik, Pak. Sehat, Baik. Pak. Oke, ya. Puji Tuhan. Baik, juga shalom kepada siswa pendengar sekalian. Tuhan Shalom, memberkati. Shalom, Pak. Ya, sesuai dengan pujian tadi ya. Kau menantikan, kau kusembah, Yesus kau rajaku. Ya, itu yang akan kita pelajari memang. Dimanapun kita berada, dalam situasi kondisi apapun kita harus menyadari kita menjadi orang-orang yang siap untuk menanti hari kedatangan Tuhan. Karena itu maka penting sekali kita mempelajari studi akhir zaman atau eskatologi. Nah ini sangat penting sekali bagi kita supaya tujuannya apa sih sebenarnya kita mempelajari studi akhir zaman? Mari yang ada di kelas, silakan. Angel, bagaimana Angel? Kenapa kita mempelajari studi akhir zaman? Saya, Pak. Saya. Oke, boleh. Silakan. Tujuannya supaya kami bisa tahu bahwa tanda-tanda akhir zaman yang sekarang sudah dibukakan Tuhan, contohnya seperti gempa bumi,
sini sana sudah dinyatakan dan masih banyak yang Tuhan sudah bukakan buat rahasia-rahasia firman Tuhan yang ada di kitab Wahyu. Ya, jadi bagaimana? kita bisa melihat studi akhir zaman ini yang ke depan, bagaimana caranya Tuhan untuk mengangkat kita bersama-sama Tuhan pada akhir zaman sebentar, Pak. Kalau saya itu, Pak, saya. Baik, terima kasih. Ada yang lain? Angel menambahkan? Kalau saya mengenai pendalaman kitab Wahyu itu, Pak, tentang kedatangan Tuhan yang kedua. Ya, dan tanda-tanda zaman juga. Ya. Tertarik dengan mendalami kitab Wahyu ya? Iya, Pak. Oke. Yang lainnya? Mari, ayo yang lain. Cek, Pak. Ya, oke. Kalau Silakan. dari saya, Pak, kita mempelajari akhir zaman ini untuk melengkapi kitab-kitab yang sudah dinubuatkan terdahulu di Perjanjian Lama, dan juga kita mempelajari kitab-kitab yang sudah digenapi begitu, terus yang belum tergenapi juga kita pelajari. Mungkin itu aja, Pak. Baik, terima kasih. Yang lainnya? Mari. Nah, ini kita sudah di pertemuan keempat ini. Mari. Jadi masing-masing punya punya alasan sendiri dalam memantapkan diri untuk orang yang di luar. Studi akhir zaman. Pak Yusa ini kalau langsung dari FKM ke TV bisa di keluar. Ini saya kasih apa nih? Namanya ini fokus tembakan kita bisa keluar. Ya, mari yang lain. Alasan lainnya. Cek. Saya, Pak. Ya, silakan. Kalau menurut saya, Pak, pentingnya kami sebagai mahasiswa mempelajari studi akhir zaman ini, gimana, Pak, mengenai akhir zaman ini memang banyak yang mempertanyakan, Pak, ya. Maksudnya, apakah peristiwa akhir zaman itu benar-benar terjadi? Mungkin banyak yang itu dulu kalau lihat akan terjadi kiamat. Nah, sampai kita sekarang di tahun 2022 ini kita masih ada di dalam dunia ini. Nah, makanya menurut saya pengertian tentang akhir zaman ini bisa memberikan pelajaran, Pak, ya, bagi kita, yaitu terutama kita sebagai anak Tuhan. Meskipun di luar sana banyak yang berkata tahun ini akan terjadi akhir zaman, nah, tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita jangan mendengarkan ya isu-isu yang tidak benar, tapi kita harus tetap yakin pada firman Tuhan. Jadi kalau benar-benar terjadi, kalau kita di dalam Tuhan, pasti kita akan bersama-sama dengan Tuhan, Pak. Begitu. Oke. Ya. Baik. Jadi yang pertama memang betul kita bisa melihat tanda-tanda akhir zaman dan bagaimana supaya kita bisa tahu ya.
Kita bisa tahu, bisa mengaitkan dengan Alkitab. Kemudian ya, kita punya kitab Wahyu. Itu kitab yang terakhir itu. Nah, gimana itu? Nah, tentu semua merindu supaya kitab Wahyu itu bisa menjadi jelas, sejelas-jelasnya. Kemudian di dalam Alkitab ada nubuat-nubuat. Nubuat perjanjian lama. Lalu gimana nubuat-nubuat itu? Bagaimana penggenapannya? Ya kan? Nah, malah manusia itu kadang-kadang bertanya akan kapan penggenapannya ini. Dan tentu mengantisipasi tadi kan disampaikan juga supaya kita ini sebagai anak Tuhan, orang percaya ini sementara masih boleh hidup. Masih boleh hidup. Perjalanan kalian aja berenam ke Surabaya, ya kecuali yang sudah di Surabaya ya Angel. Sudah di dekat Surabaya. Nah, yang lainnya dari luar pulau, dari tempat masing-masing ke Surabaya itu, aduh, itu suatu pergumulan kan? Nah, itu suatu pergumulan, itu baru perjalanan yang hanya beberapa waktu saja lamanya ditempuh. Nah, kita ada dalam perjalanan hidup ini juga penuh dengan pergumulan. Nah, tadi katakan supaya jangan sampai kita itu tidak siap pada waktu Tuhan itu datang. Jadi mempelajari akhir zaman, mengantisipasi. Jadi kita punya suatu kepekaan untuk mengantisipasi. Bagi diri kita sendiri, tetapi kalau kita ingat bahwa misi dari Allah itu untuk menyelamatkan banyak orang, semua orang bahkan, maka kita juga harus mengingatkan mereka-mereka yang belum percaya bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat dan Dia datang sebagai hakim yang adil. Ini. Nah, tetapi yang harus diperhatikan, coba nanti ya, kita akan lihat satu persatu. Yang harus diperhatikan adalah permasalahannya itu adalah permasalahan ini. Bagi kita masih tetap ada sebuah misteri khususnya mengenai waktu. Karena ini tidak terlihat oleh nabi-nabi, tidak terlihat. Gereja ini tidak terlihat. Nah, berapa lamanya waktu bagi gereja yang ditetapkan oleh Tuhan? Tidak ada seorang pun yang tahu. Karena itu secara global Tuhan Yesus sendiri katakan tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak tahu, anak manusia juga tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Nah ini misteri itu menyangkut, kenapa tidak bisa tahu? Menyangkut ini. Menyangkut berapa lama gereja itu diizinkan, gereja itu diizinkan untuk berada di bumi ini. Berapa lama? Sebelum hari kedatangan Tuhan itu tiba. Berapa lama? Tidak ada seorang pun yang tahu. Tidak ada tertulis di dalam Alkitab. Tetapi kemudian muncul nabi-nabi yang berusaha untuk mencari tahu. Entah dari mana dia bisa tahu. Sekian tahun ini, tahun kapan lagi itu ya, yang waktu-waktu lalu. Dan kemudian apa yang terjadi pada gereja dan sebagainya, dari mana dia tahu? Saya juga kalau ditanya begitu, saya akan menjawab tidak tahu. Kenapa mereka bisa memprediksi seperti itu? Tetapi kemudian salah dan terjadi koreksi lah. Ini yang sebetulnya tidak tepat. Ketika prediksi atau katakanlah nubuat dalam tanda petik itu kemudian tidak terjadi, kemudian terjadi koreksi pembelaan diri. Ini suatu kesalahan yang sangat besar. Suatu kesalahan banyak sekali dan menjadi aneh.
Ya, pembelaan itu menjadi tidak masuk akal. Nah ini, jadi kita menyadari bahwa penafsiran genre yang lalu kan genre nubuat, dan sekarang kita akan coba lihat genre apokaliptik ini, itu memang penafsiran yang sangat sulit sekali. Sehingga tidak boleh kemudian kita secara sembrono mengait-ngaitkan kejadian-kejadian yang ada dengan penggenapan dari nubuat itu. Khususnya mengenai kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu di awal, Wahyu 1 ayat 1 sudah dinyatakan. Apokalipsis. Ya, jadi ini apokalipsis Yesus Kristus. Jadi apokalipsis atau pewahyuan dari Yesus Kristus. Ini wahyu Yesus Kristus. Apokalipsis itu sesuatu yang tersembunyi, yang harus disingkap memang. Juga karena sastra apokaliptik ini berbicara mengenai masa depan. Allah sudah menetapkan dari sebelum dunia kejadian, Allah itu dunia dijadikan, Allah sudah menetapkan, dan dia perencana dan dia pengendali segala sesuatu. Tetapi penafsiran tentang pewahyuan masa depan itu tetap menjadi suatu kesulitan sampai kepada hari ini. Nah, faktor penafsiran apokaliptik ini suatu contoh. Mengapa sulit? Berisi simbolis esoteris. Kalau kita punya, saya tetap anjurkan siapa yang belum ada KBBI offline ya di gadgetnya, tolong diinstal. Esoteris itu khusus. Jadi bukan sekedar simbolis-simbolis biasa. Simbolis di dalam Alkitab itu banyak simbol-simbol. Tabernakel itu berisi juga simbol-simbol yang harus dipelajari berdasarkan makna simbol itu di zamannya, di zaman dulu, bukan zaman sekarang. Suatu contoh yang seringkali saya sampaikan, bendera kita merah putih. Merah simbol apa merah? Bendera merah putih, bendera Indonesia itu, NKRI harga mati itu merah simbol Berani, Pak. angel, berani, putih Suci. suci. Itu kan seluruh Indonesia tahu. Bahkan sampai anak-anak, sampai orang dewasa tahu. Karena diajar demikian. Tetapi bendera Polandia itu putih merah. Tahu ya bendera Polandia putih merah. Kalau lihat ikon di gadget itu ada pasti di ikon bendera itu ada bendera Polandia putih merah. Apakah putih dari bendera Polandia itu artinya suci? Sama seperti putihnya bendera Indonesia. Apakah merah bendera Polandia itu artinya berani sama seperti arti warna merah untuk bendera Indonesia? Bendera Belanda merah, putih, biru. Apakah sama? Merahnya, putihnya, apalagi ada birunya, apakah sama sih maknanya? Berbeda. Karena berbeda budaya, juga berbeda masa. Indonesia baru 1945. Ditetapkan benderanya merah putih. Polandia kapan? Belanda kapan? Bendera lain yang punya unsur warna merah dan putih kapan? Sudah berbeda zaman. Nah, di Perjanjian Lama itu ada banyak simbol-simbol. Tetapi karena berbeda zaman, kita tidak bisa mengartikan simbol di Perjanjian Lama
Itu menurut simbol yang kita pahami di zaman sekarang ini. Berbeda sekali. Jadi kita harus kembali ke masa perjanjian lama. Mau di mana misalnya? Zaman Abraham, kita mesti kembali ke zamannya Abraham. Kita melihat tabernakel, kita mesti kembali kepada masa itu. Apa makna arti dari semuanya itu untuk zaman itu? Bukan zaman sekarang, untuk zaman itu. Nah ini. Nah, di antara simbol-simbol yang ada, itu ada simbol-simbol khusus. Simbol esoteris. Nah, simbol-simbol khusus ini ada di kitab-kitab yang punya genre, yang punya sifat apokaliptik. Pewahyuan masa depan. Nah, ini sulit lagi. Simbol yang ada aja sulit. Apalagi ini simbol khusus. Sangat sulit sekali. Karena itu harus terjadi penggalian yang dalam dan yang teliti. Itu merupakan suatu contoh. Contohnya simbol-simbol angka. Ada banyak di kitab Wahyu didominasi angka 7. Apa makna angka 7? Tidak bisa kita kemudian tafsirkan berdasarkan makna angka 7 bagi kita sekarang. Tidak bisa. Jadi menurut kitab Wahyu pada zaman kitab Wahyu itu sendiri, angka 12 misalnya, juga mewarnai kitab Wahyu angka 12. Ada 144.000 itu kelipatan 12. Ada 24 tua-tua. Apa sebetulnya maknanya angka 12? Menurut kitab Wahyu. Bagi Rasul Yohanes sendiri, apa maknanya bagi Rasul Yohanes? Apakah Rasul Yohanes mengerti angka 7, angka 12? Kalau dia mengerti, apa pengertian dari Rasul Yohanes tentang angka 7, angka 12, dan sebagainya? 666 misalnya. Apa pengertiannya? Nah, ini simbolis esoteris. Ini salah satu kesulitan menafsirkan sastra berjandra apokaliptik. Struktur perikop itu harus diperhatikan, struktur perikopnya itu. Struktur perikop. Salah satu contoh. Nah ini, saya harap supaya bapak-bapak gembala, ibu gembala, hamba-hamba Tuhan di sini yang punya anggota pelayanan atau menjadi koordinator dari sebuah pelayanan. Ketika orang menafsirkan sesuatu kejadian tidak memperhatikan struktur perikop atau struktur kitab yang ada, penafsirannya menjadi kacau, tidak memperhatikan konteks, maka penafsirannya menjadi kacau sekali. Suatu contoh, coba kita lihat saya sudah beberapa kali dan saya mengulang-ulang penjelasan ini ya. Di tempat-tempat lain juga di dalam penyampaian firman Tuhan supaya jemaat itu sadar. Jangan kita ini istilahnya Ahok itu kan dibodohi oleh orang-orang yang kemudian mencoba menafsirkan, mengaitkan dengan kejadian di masa sekarang, tetapi tidak memperhatikan struktur perikop yang ada, tidak memperhatikan makna yang ada, konteks yang ada. Satu contoh, vaksin seringkali dikaitkan dengan chipnya antikris. Vaksin. Secara logika saja, saya barusan hari Selasa ya. Ya, saya vaksin booster ini sudah vaksin booster. Vaksin saya yang pertama dosis 1 Sinovac, dosis 2 Sinovac, sehingga untuk booster
ditetapkan oleh pemerintah AstraZeneca. Coba sekarang kita pikir aja, kalau vaksin itu chipnya antikris, ngapain kok mesti 3 dosis? Apa dosis pertama tidak mempan, chipnya tidak bisa jalan? Apa dosis yang kedua terus, waduh, antikris ini, antikris, waduh, ini kok gagal kelihatannya. Perlu dosis yang ketiga. Coba kita pikir, mengapa 3? Nah, ini ya. Dari hal-hal yang sederhana ini aja. Lalu sekarang kalau berbicara mengenai Alkitab, itu berarti di Wahyu 13 kan? Coba kita baca Wahyu 13 ayat yang ke-15. 15 dan 16. Ya, ini kan yang diduga sebagai chip itu kan berdasarkan ayat ini. Coba yang di kelas bisa salah satu membaca bagi kita. Ayat 15 dan 16. Kuasa untuk saya ulang, dan kepadanya diberikan kuasa Wahyu untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Ayat 16. Dan dia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ya, ini terima kasih. Sudah Pak. Terima kasih. Jadi ini diberi tanda, ya kan? Sehingga akhirnya semua orang menyembah, kan gitu kan? Menyembah kepada binatang itu. Sekarang coba kita pikirkan, ini posisinya di ayat 15, 16. Kalau kita bicara struktur, kita harus memperhatikan ayat-ayat sebelumnya dong. Tidak bisa kita hanya terpaku pada ayat ini, kemudian ketika ada suatu kejadian, misalnya vaksinasi, lalu kemudian dikaitkan dengan ayat ini. Dengan peringatan, jangan divaksin. Karena itu chipnya antikris. Sama seperti pada waktu dulu kan, jangan belajar komputer. Itu antikris itu dibaliknya itu. Tapi akhirnya sekarang semua belajar komputer dan mana antikrisnya? Malah lewat komputer ini kita bisa ibadah online sekarang. Kita bisa belajar kuliah online. Kita bisa menggunakan komputer ini menjadi berkat bagi sesama. Untuk menguatkan, untuk saling menasihati, saling mengingatkan. Nah, sekarang khususnya ayat 15 dan ayat 16. Itu didahului ayat-ayat sebelumnya. Didahului khususnya ayat yang ke-8. Coba tolong dibaca ayat yang ke-8. Ayat yang ke-7 dan 8. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya, ya, sebentar. Ini sudah tercantum kan? Ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Apa kita mau menghindari untuk kita dikalahkan oleh
antikris. Tetapi dikalahkan di sini. Kembali ya, ini Wahyu, kitab Wahyu ini sastra apokaliptik. Jadi setiap istilah, setiap kata di situ bisa memiliki bahasa pengertian kiasan. Dikalahkan di sini nih, apakah sungguh dikalahkan atau ini merupakan suatu kiasan? Nah, coba tolong dibaca lebih lanjut. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan ayat semua, yang ke-8. Ya, ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap semua orang. Sebentar ya. Semua orang. Tetapi siapa? Gitu. Yang menyembahnya ini siapa? Ya, dilanjutkan. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Nama kita tertulis tidak. Ini ayat 8 ya. Sedangkan chip dan sebagainya itu yang diributkan sekarang itu ayat 15 dan ayat 16. Ayat ke-8 ini jaminan bagi kita. Semua menyembah, semua akan kena chip. Kecuali ini. Siapa mereka itu yang menyembah dan kena chip itu? Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Berarti yang tidak menyembah dan yang tidak tersentuh oleh chip itu adalah orang-orang yang namanya tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah tersembelih. Betul ya? Betul kan? Nah, ayat ini mendahului. Ini struktur dalam sebuah perikop dalam kitab. Konteks yang harus diperhatikan. Tidak boleh ini kemudian dilewati begitu saja. Dan fokusnya hanya di ayat 15-16. Itu penafsiran yang kacau itu. Itu penafsiran yang subjektif, tetapi menjadi viral. Sangat menyedihkan sekali. Ya. Kalau kemudian orang Kristen lebih kepikiran, lebih dicemaskan dengan vaksinasi daripada mencemaskan apakah namanya itu tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba atau tidak. Ketika Tuhan Yesus mengutus 70 orang murid, dan 70 murid ini memberikan laporan balik, mereka bersukaria, mereka katakan, waduh, iblis-iblis itu kalah. Gini Tuhan Yesus sendiri katakan, aku melihat iblis itu jatuh dari langit. Tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan? Jangan bersukacita mengenai itu. Bergembiralah karena namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Dalam pelayanan aja kita tidak boleh begitu euforia ya. Tidak boleh euforia hanya karena kita berhasil dalam pelayanan. Tapi yang lebih harus diperhatikan, apakah nama kita tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Ini lebih utama. Ini perlindungan Tuhan terhadap chip, terhadap penyembahan antikris. Ada banyak trik dari antikris itu nantinya sesuai dengan apa yang ada dalam Alkitab sejak kitab Kejadian. Bagaimana Hawa itu dijatuhkan melalui tipu dayanya ular itu kan. Ada banyak trik.
yang kita sama sekali tidak tahu. Tetapi yang harus kita tahu adalah trik apapun, strategi apapun yang dilakukan oleh antikris untuk memasangkan chip, untuk apalah, untuk membuat orang menyembah dia, tidak akan mengena. Atau Tuhan akan melindungi terhadap segala strategi dan trik tersebut orang-orang yang namanya sudah tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Ini yang harus menjadi pegangan keyakinan kita. Jangan dikacaukan. Jangan dikacaukan. Ini faktor penafsiran apokaliptik yang harus dipahami. Struktur perikop itu. Selain simbol ya, yang khusus itu, angka-angka, struktur perikopnya ini harus betul-betul diperhatikan. Roh Kudus mengilhami Rasul Yohanes menulis kalimat per kalimat dalam kitab Wahyu ini. Itu sesuai dengan struktur dari Roh Kudus, bukan menurut Rasul Yohanes sendiri ini. Bukan. Roh Kudus yang mengendalikan Rasul Yohanes ini dalam menyusun kalimat-kalimat dan struktur kalimat yang ada ini. Seperti itu ya. Itu harus dipahami. Kalian semua sudah belajar hermeneutik. Hermeneutik sangat memperhatikan struktur. Jadi kalau langsung ke ayat 15 dan 16, ini jelas menyalahi hermeneutik. Menyalahi kaidah, aturan, atau kedisiplinan penafsiran yang benar. Ini salah satu contoh aja ini. Mengenai vaksin yang viral itu. Sehingga orang Kristen tidak divaksin. Jelaskan kepada jemaat, jelaskan kepada orang-orang yang di bawah koordinasi pelayanan Bapak Ibu sekalian. Nah, makna teologisnya yang perlu ditekankan itu bukan segala hal yang menakutkan dan sebagainya. Makna teologisnya itu apa sih makna teologis yang ada? Ini itu yang lebih penting daripada kemudian hanya sekedar makna-makna yang membuat ribut orang gitu ya. Apa makna teologisnya di situ? Dan bagaimana kemudian itu diterapkan pada masa sekarang itu? Ini yang jauh lebih penting daripada segala sesuatu yang sifatnya lebih kepada spekulatif. Mempelajari sastra apokaliptik itu meneropong waktu. Apa yang terjadi dan sekaligus belum terjadi. Teropong Hubble yang sudah digunakan sekian lama ini, sekarang sudah diganti, sebentar lagi mau diganti. Teropong apa gitu namanya, saya lupa ya. Teropong Hubble, sekarang menjadi teropong apa gitu ya. Ini untuk meneropong luar angkasa, apa namanya itu, tata surya. Tata surya bukan soal matahari, tapi ruang angkasa semua, galaksi, alam semesta, meneropong. Nah, sekarang digantikan dengan teropong yang baru, dan teropong yang baru ini bisa meneropong sampai jauh ke belakang, ke masa bumi ini dalam tanda petik dilahirkan. Karena mereka tidak percaya bumi ini diciptakan oleh Tuhan. Bumi ini jadi dengan sendirinya, kata mereka. Dan mereka punya teropong yang lebih tajam
untuk ini. Demikian juga kita. Teropong yang Tuhan karuniakan kepada masing-masing untuk meneropong sastra-sastra apokaliptik ini berbeda-beda. Bukan soal kedekatan kita dengan Tuhan, bukan soal itu. Tetapi karunia. Ada orang yang diberi memang kemampuan untuk menafsirkan simbolis, simbol-simbol esoteris, simbol-simbol yang khusus. Selain juga hal-hal yang umum. Ada orang yang memang diberi kepekaan oleh Tuhan untuk bisa paham, oh kejadian ini itu berarti ada kaitannya dengan nubuat ini. Ada. Tidak semua orang. Dan tidak harus kemudian ikut-ikutan. Oh, pendeta itu dari luar negeri. Dia bernubuat begini-begini untuk Indonesia. Satu contoh, nubuat di tahun-tahun, kalau tidak salah itu tahun berapa itu ya? Itu ada katanya ada 3 tahun, dalam 3 tahun ke depan Indonesia akan mengalami transformasi luar biasa di bidang ekonomi, perdagangan, pokoknya luar biasa. Dan semua kaitannya apa? Hal-hal yang jasmani. Nah, kalau ada nubuat yang kaitannya dengan hal-hal jasmani ini harus kita curigai. Nubuat firman Tuhan itu tidak ada yang berkaitan dengan hanya sekedar hal jasmani itu. Dan akhirnya waktu itu lewat 3 tahun, yang terjadi justru apa? Gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan akhirnya apa? Ada koreksi. Koreksinya sangat tidak masuk akal. Ini. Jadi tidak sembarang orang kemudian bisa diberi Tuhan kepekaan dari roh Tuhan untuk bisa meneropong waktu yang terjadi. Ketika dia membaca kitab Wahyu katakan, dia membaca kitab Daniel, atau dia membaca suatu bagian nubuat dalam kitab Yesaya, Yeremia, Yeskiel, dia harus hati-hati. Jadi kenapa kita mempelajari akhir zaman? Supaya kita memiliki kepekaan dari roh Tuhan untuk menguji segala penafsiran-penafsiran tentang akhir zaman dalam berbagai bentuknya. Alkitab ini sangat lengkap sekali. Satu contoh lagi. Dari waktu-waktu lalu sampai waktu-waktu sekarang ini sangat marak dan timbul lagi kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang dibawa oleh Tuhan untuk bisa melihat neraka, untuk bisa melihat surga, dan diperintahkan Tuhan untuk bersaksi. Dengan tujuan mengingatkan manusia supaya manusia bertobat. Mari kita bandingkan cerita itu dengan Lukas pasal yang ke-16. Coba bisa tolong dibaca Lukas 16 ayat yang ke-27, 28, 29, 30, 31. Injil Lukas 16 ayat 27 sampai 31. Berbunyi demikian. Kata orang itu,
Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 ia terima dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Ayat 29. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Ayat 31. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Nah, terima kasih. Ini, jadi kalau kita sampai mendengar lagi ada kesaksian orang dibawa Tuhan ke neraka, dibawa Tuhan ke surga untuk dia bersaksi dan sebagainya, tidak usah diperhatikan kesaksian itu. Pada kita sudah ada Alkitab yang lengkap. Kalau kitab Musa dan para nabi aja bisa meyakinkan orang pada zaman Perjanjian Lama, zamannya Tuhan Yesus di bumi ini. Apalagi Perjanjian Lama, Perjanjian Baru dalam satu kitab, Alkitab. Kalau itu tidak pernah dibaca, kalau itu tidak meyakinkan, apa gunanya kemudian ada orang yang kemudian dibawa Tuhan ke neraka, dibawa Tuhan ke surga untuk bersaksi? Alkitab ini apa lebih tinggi kemampuannya? Kesaksian dari Alkitab apa lebih tinggi? Apa lebih kurang? Atau lebih tinggi kemampuannya dari kesaksian orang? Nah, itu harus kita jawab sekali. Kita harus yakin. Alkitab jauh lebih tinggi kemampuan dalam kesaksiannya, kuasa dalam kesaksiannya, dibandingkan hanya kesaksiannya orang. Kesaksian orang tidak bisa dijadikan doktrin. Kesaksian orang hanya bisa kita ambilkan sebuah kesimpulan. Kalau Tuhan menolong dia, Tuhan juga menolong saya. Tetapi tidak bisa kemudian, oh Tuhan menolong dia dengan cara itu. Persoalannya kebetulan sama dengan saya. Maka Tuhan juga akan menolong saya sesuai dengan cara Tuhan menolong orang itu. Tidak bisa. Tidak bisa. Kesaksian hanya dianggap, hanya bisa kita tangkap, oh Tuhan pasti menolong. Kesaksian, kalau ada orang naik ke surga, turun ke neraka, hanya bisa kita tangkap bahwa, oh surga itu ada, neraka itu ada. Sampai di situ saja. Selebihnya kita baca Alkitab. Sehingga seperti tadi, salah satu alasannya kita bisa mengantisipasi diri, mempersiapkan diri untuk hari Tuhan. Itu. Nah, ini. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Silakan. Jadi tidak bisa kemudian kita ikut arusnya orang. Jalan hidup kita kemudian ditentukan oleh orang. Jalan hidup kita ini hanya ditentukan oleh perkataan Tuhan. Salah satu nyanyian kan gitu. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Ditentukan oleh perkataan Tuhan, oleh kuasa-Mu. Bukan ditentukan oleh kesaksiannya orang, oleh apa. Jadi Bapak-bapak,
kuatkan jemaat jika ada jemaat yang masih belum divaksin. Kalau kita sudah berbicara, kita sudah kuatkan. Dasarnya itu Alkitab, ya kan. Struktur tadi itu yang harus diperhatikan dan tidak bisa dibolak-balik. Nah, kalau orang itu tetap tidak mau vaksin, ya sudah. Kita lepas dari tanggung jawab. Dia lebih menuruti perkataan penyesat. Ya, mari silakan. Pak, saya mau memberi tanggapan sedikit, Pak. Ya. Seperti tentang vaksin ini, Pak. Karena kita di Papua ini, Pak, kan sampai ada satu video yang viral itu, Pak, pernah ada gereja yang kumpul bakar masker dan berita itu sampai seluruh Indonesia. Iya. Waktu vaksin itu keluar, Pak, banyak sekali teman-teman pendeta yang lain dominasi gerejanya dengan kita. Ya, hamba Tuhan hanya untuk tanya, Pak Labok, saya vaksin atau tidak? Karena saya mau vaksin, Mat bilang, Bapak kalau vaksin berarti Bapak percaya antikris. Nah, di situ banyak, hampir tiap hari beritahu teman-teman pendeta soal vaksin ini kerja. Dalam hati saya begini, Pak, waktu yang Bapak jelaskan hari ini ya, saya bilang begini, kalaupun itu pekerjaan antikris, waktu Tuhan datang, kita harus percaya bahwa tubuh ini tidak kita bawa naik ke surga, tubuh ini sudah berdosa. Kalaupun tubuh ini yang setelah saya dengar penjelasan Bapak, saya sangat bersyukur bahwa itu fungsinya kita belajar Alkitab, ikut sekolah Alkitab, jadi kita bisa mengerti ini. Bahwa jangan lihat ayat itu cuma yang itu, tapi sebelumnya tuh ada penjelasannya. Bahkan sampai video-video bersebar ilmu. Kalau Israel sudah berbicara. Jadi banyak sekali video-video. Waktu itu keputusan dari suami sebagai gembala bahwa informasi tentang corona dimasukkan ke WA gereja. WA gereja tidak boleh lagi. Kita ini jadi rancu begitu. Grup gereja, pemuda-pemudi komunitas tidak masih tentang corona. Itu berlaku sampai hari ini. Itu Pak. Terima kasih Pak untuk pelajarannya hari ini. Ya, terima kasih Pak Bu Stefani. Salam kepada Pak Labok. Ya, jadi seperti itu. Ya, karena tidak paham. Jadi satu bagian Alkitab kemudian dicomot begitu saja, kemudian dimaknai, dikenakan kepada suatu kejadian. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Pikiran kita yang sudah belajar hermeneutik, belajar penafsiran, ya kaidah penafsiran, ada aturan mainnya itu. Kita harus perhatikan struktur kalimatnya. Ya, tidak bisa itu diputar balik begitu saja. Baik. Terima kasih. Nah, kita akan melihat salah satu latar belakang studi akhir zaman, studi dalam perspektif teologis tabernakel. Ini studi dalam perspektif teologis tabernakel. Itu merupakan iluminasi yang diterima Bapak Pendeta Van Kessel, ya. V-nya itu mestinya huruf kecil, ya. V-nya. Bapak Van Kessel mengaitkan major prophet, jadi kitab nabi-nabi besar. Di dalam susunan Alkitab kita ini kan ada kitab nabi-nabi besar, ada kitab nabi-nabi kecil. Itu dikaitkan dengan bagian-bagian dari tempat Maha Kudus.
Nah, walaupun ini masih bersifat teologi yang sifatnya dogmatis, sebetulnya di dalam semua gereja aliran Pantekosta di Indonesia ini, pengajaran tentang ini memang sebetulnya pengajaran yang harusnya dipahami oleh semua. Tetapi masalah yang ada adalah Bapak Pendeta Van Kessel mendapat iluminasi mengenai kitab-kitab Alkitab tersusun dalam bagian-bagian tabernakel itu mungkin setelah tidak lagi di GPDI. Itu setelah beliau ada di GBIS, ya, Gereja Bethel Injil Sepenuh di Surabaya. Mungkin seperti itu. Sehingga akhirnya gereja-gereja aliran Pantekosta yang lain juga tidak. Karena itu iluminasi yang diterima oleh Bapak Pendeta Van Kessel menjelang akhir hidupnya. Dan itu masih terus dikembangkan setelah beliau pindah ke Irian Jaya. Masih terus dikembangkan sampai beliau dipanggil Tuhan, dan itu masih terus dikembangkan terus. Masih belum selesai, belum tuntas itu. Dan beliau mengatakan kepada menantunya, yang juga sudah almarhum, Bapak Pendeta Karl Totes itu, kembangkan ini lebih lanjut. Seperti itu. Jadi ini masih bersifat teologis dogmatis, yang harus diteliti terus, namun sudah memberi pemahaman sebuah kebenaran. Bahwa studi akhir zaman itu terkait aspek-aspek teologis setiap bagian perabot tabernakel. Nah, bagi kita apa sih? Sesuatu yang praksis saja, yang praktis saja apa? Ini, kalau kita melihat bagannya tabernakel kan seperti ini. Studi tentang akhir zaman itu berada di tempat Maha Kudus ini. Semua. Termasuk kitab Wahyu berada di sini posisi. Dikaitkan di sini. Nanti kita akan lihat ya. Termasuk kitab-kitab nabi-nabi dalam perjanjian lama. Tetapi kita mempelajari tabernakel dalam sudut pandang sebagai seorang imam. Karena tidak ada lagi orang awam. Tidak ada. Kita imam. Kita imam. Lain di zaman Israel itu ada orang awam Israel, ada suku Lewi, dan ada imam. Tetapi kita tidak ada perbedaan-perbedaan seperti itu. Tidak ada. Semua orang yang sudah diampuni, sudah dilepaskan dari dosa, dia imam. Dan buktinya dia imam adalah dia dibaptis. Buktinya dia imam, selain dibaptis, dia melayani. Kalau dia sudah dibaptis, tapi dia tidak punya pelayanan, dia bukan imam. Dan harus didorong, hamba-hamba Tuhan, koordinator bidang pelayanan harus mendorong dia untuk melayani. Kalau dia malas melayani, ya berarti sungguh-sungguh dia bukan imam. Dan dia belum imam. Ada dosa-dosa yang belum dilepaskan. Banyak dosa kita yang belum dilepaskan, tetapi kita sedang dalam progres untuk mengalami kelepasan itu, karena kita imam. Tapi jika dosa itu belum pernah dilepaskan sama sekali, dan tidak dalam progres untuk dilepaskan, maka itulah yang terjadi. Dia menghambat kehidupan orang yang ber-KTP Kristen untuk terjun di dalam pelayanan. Banyak alasannya macam-macam. Seorang tidak mungkin akan mencapai ini, kan? Akhir zaman ini, kalau dia tidak melewati setiap bagian dalam tabernakel. Tidak mungkin. Pintu masuknya hanya satu.
Harun aja sebagai imam besar untuk bisa masuk ke belakang tabir itu dia harus melalui mazbah kurban bakaran. Mempersembahkan kurban. Sebelum mempersembahkan kurban, dia harus membasuh kaki tangannya di bejana pembasuhan. Mempersembahkan kurban, sebagian darahnya diambil untuk dipercikan. 7 kali di depan, 7 kali di atas. Tutup pendamaian. Sebelum itu juga seluruh peralatan semua dipercik dengan darah untuk pengudusan. Nah ini, jadi tidak ada bagian-bagian yang kemudian tertinggal. Tidak ada. Semua terkait. Oke, nanti kita lanjutkan. Jadi kita beristirahat dulu. Nanti kita lanjutkan. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya. Kita istirahat 5 menit. Ini jangan membanding-bandingkan diri dengan hamba-hamba Tuhan yang lain, walaupun sama-sama di GPT. Apakah dia gereja besar, gerejanya kecil, gerejanya di daerah, atau gerejanya di kota, bahkan di ibu kota sekalipun, ya. Jangan membanding-bandingkan. Kita belajar dari mana? Dari firman Tuhan kepada 7 jemaat itu. Penampilan anak manusia, penampilan Tuhan Yesus dalam kemuliaan yang begitu luar biasa itu dibagi-bagikan kepada tiap 7 jemaat. Tidak ada satu jemaat pun yang menerima kelengkapan penampilan kemuliaan Tuhan, kemuliaan anak manusia itu. Tidak ada. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Kurnia tadi. Jadi saya mengatakan ini menanggapi apa yang disampaikan ke Kurnia. Sebagian dikatakan inilah firman dari Dia yang memiliki sebilah tajam yang dari mulutnya keluar sebilah tajam pedang bermata 2. Itu aja. Kepada yang lain inilah firman dari Dia yang begini, yang memegang ketujuh roh Allah, memegang ketujuh bintang dalam tangannya. Kepada yang lain inilah firman dari yang lain, berbeda-beda. Jadi itu menunjukkan pemakaian kepada setiap hamba Tuhan, setiap gembala. 7 malaikat itu kan gembala. Berbeda-beda. 7 bintang kan juga gembala. Berbeda-beda. Jadi jangan kita membanding-bandingkan diri dengan hamba Tuhan lain. Khususnya kalau berbicara mengenai pengajaran. Tidak bisa itu. Tuhan pakai kita berbeda-beda sesuai konteks jemaat. Jemaat itu Tuhan yang tahu. Karena itu dia berikan firman kepada jemaat Efesus begini. Dan Tuhan Yesus tampil kepada jemaat Efesus sesuai dengan firman yang dia sampaikan. Kepada jemaat Smyrna beda lagi. Seperti itu ya. Kepada Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia, beda lagi. Semua masing-masing berbeda. Itu. Nah, karena itu juga kita tidak bisa menjiplak khotbah dari hamba Tuhan lain untuk kita khotbahkan di gereja di mana kita dipercaya menjadi gembalanya. Tidak bisa itu. Saya pernah beberapa tahun lalu ya, sebelum pandemi itu, beberapa kali diundang oleh sinode dari gereja sinode lain ya di Jakarta untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan di gereja mereka itu 1 hari Minggu itu bisa ada 5 sesi.
Bisa ada 5 sesi. Dan saya pernah diundang untuk menyampaikan 3 sesi. 3 sesi ini berurutan. Pagi sekali, kemudian jam 10, kemudian saya diantar pulang ke hotel, dan kemudian jam 1 kembali. Seperti itu. Semula saya ini punya pikiran, saya hanya siap 1 firman aja, karena saya sudah tanya, apa dalam setiap sesi itu jemaatnya tetap sama atau berbeda-beda, atau ada jemaat yang kemudian mengikuti sampai 2 sesi? Oh enggak Pak, enggak ada. Hanya pelayan Tuhan aja Pak. Pelayan Tuhan. Di sesi 1, sesi 2 itu mungkin song leader dan grup grup musiknya itu mungkin bisa sama, tetapi begitu sesi 3, sesi 4 sudah bisa beda, Pak. Oke. Saya pikir saya siap 1 firman, tetapi kemudian Tuhan menegur. Hati saya menjadi gelisah, dan akhirnya saya di hotel itu saya tidak kemana-mana ya. Saya harus mempersiapkan firman untuk 3 sesi, firman yang berbeda. Seperti itu. Dan dari situ kemudian saya belajar dan saya tahu, oh ya tidak bisa. Tidak bisa. Saya ingat juga pengalaman di gereja kami Surabaya, Lemah Putro dan Johor kan, yang satu di tengah kota Surabaya, yang satu di Surabaya Utara, Johor. Itu pada waktu yang lalu, sebelum penatua dan pelayan mimbar lainnya diberi tugas, ya, diberi jadwalnya. Waktu lalu kan Bapak Gembala sendiri, apakah zamannya Bapak Pendeta Injono almarhum atau Bapak Pendeta Pong almarhum. Tetapi walaupun firman itu sama, tetapi apa yang dibawakan di Lemah Putro di pagi hari dan yang di Johor di sore hari berbeda. Ada yang sama, tapi lebih banyak berbedanya dan umumnya berbeda. Ya, saya ingat itu dan inilah. Karena itu mengapa Tuhan tampil berbeda-beda dengan firman yang berbeda dalam 7 kepada 7 jemaat itu. 7 jemaat Asia kecil. Jadi mari kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus yakin pemakaian Tuhan atas kita. Tidak usah melihat orang lain, hamba Tuhan lain. Tekuni saja, pelajari sungguh-sungguh firman Tuhan yang akan kita sampaikan itu, gumuli itu, dan sampaikan dengan penuh keyakinan. Walaupun mungkin pada hari itu ada firman Tuhan dari perikop atau dari alinea yang sama yang disampaikan oleh hamba Tuhan di gereja lain. Terjadi perbedaan. Tidak usah kemudian kita menjadi ragu. Oh ya, yang saya sampaikan ini benar enggak? Apakah yang disampaikan hamba Tuhan itu yang benar? Tidak usah kita memikirkan itu. Yakin pemakaian doa atas kita. Dan kita harus yakin, itulah perkataan roh kepada jemaat yang Tuhan percayakan untuk kita gembalakan. Begitu ya. Begitu. Nah, itu. Nah, ini. Jadi tidak ada satu bagian yang harus terlewatkan ketika kita mempelajari sastra apokaliptik atau nubuat. Mempelajari studi akhir zaman. Semua terkait. Nah, ini perspektif teologi tabernakel dari Perjanjian Lama. Disusun seperti begini. Tapi ini dalam satu kesatuan, itu yang tidak boleh dilupakan. Tidak bisa kemudian kita hanya mempelajari ini, kemudian kita mengabaikan kitab-kitab yang lain.
eskatologi atau studi akhir zaman terkait dengan semua kitab-kitab yang lain. Terkait. Tidak bisa itu kita studi secara tersendiri tanpa kita kaitkan dengan yang lain. Demikian juga seperti tabut perjanjian dan semuanya ini ya. Ini kan. Yesaya, Hosea sampai Maleaki, ini kitab nabi besar, Yesaya, dan kitab nabi-nabi kecil, semua kitab nabi-nabi kecil itu terkait dengan tabut perjanjian secara total. Sementara 3 nabi besar, Yeremia, Yeskiel, Daniel, dan termasuk juga ratapan dari Yeremia ini, terkait ada bagian-bagian dari tempat Maha Kudus itu sendiri. Tetapi ini tidak bisa kemudian menjadi suatu studi tersendiri tanpa kita melibatkan yang lainnya. Karena tabernakel ini sebuah kesatuan yang utuh. Coba kita membaca. Saya hanya menyinggung saja. Kita tidak akan mendalami karena kalian semua atau sudah mendapatkan pelajaran tentang tabernakel. Coba kita membaca Keluaran 40 ayat yang ke-33. Pak Kurnia bisa tolong baca bagi kita. Keluaran 40 ayat 33. Ayat 33. Didirikannya lah tiang-tiang pelataran sekeliling kemah suci dan mezbah itu, dan digantungkannya lah tirai pintu gerbang pelataran itu. Demikianlah diselesaikan Musa pekerjaan itu. Ayat 34. 34. Kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Nah ini. Jadi tabernakel suatu keutuhan. Karena itu namanya disebut sebagai mikdas, tempat kudus. Itu bukan hanya tempat kudus yang di sini aja, atau tempat Maha Kudusnya ini. Tapi secara keseluruhan ini itu tempat kudusnya Tuhan. Pelataran itu tempat kudusnya Tuhan, karena itu yang boleh masuk di situ hanya imam. Orang awam masuk ke situ kalau dia membawa kurban. Kalau enggak boleh dia masuk ke situ. Hanya imam yang boleh masuk ke situ. Sebab itu tempat kudusnya Tuhan. Imam aja kalau kemudian dia sembrono masuk ke situ mati. Seperti Nadab dan Abihu. Karena itu tempat kudusnya Tuhan. Jadi ini terkait dalam satu keseluruhan, utuh. Kalau walaupun ini sudah dibangun, tempat Maha Kudus semua sudah diletakkan. Kalau tirai dari pintu gerbang ini tadi ya, di ayat yang ke-33. Digantungkannya lah tirai pintu gerbang pelataran itu. Demikianlah diselesaikan Musa pekerjaan itu. Kemudian awan kemuliaan Tuhan turun. Tuhan hadir. Jadi kalau tirai, walaupun semua sudah ada, tabut perjanjian ada, kalau ini tidak digantungkan sama Musa, kemuliaan Tuhan tidak turun. Tabernakel tidak selesai. Setelah ini digantung, tirai, diselesaikan semua, kemuliaan Tuhan turun. Jadi mempelajari studi akhir zaman, kaitannya erat juga dengan bagian-bagian tabernakel yang lainnya. Sama, dalam perjanjian baru sama. Pelajari kitab Wahyu, kaitannya juga dengan yang lain. Karena itu jangan bingung hanya di kitab Wahyu saja. Tanpa kemudian memperhatikan pertobatan kita ini. Tadi itu kan, jangan bingung hanya dengan chipnya antikris, tetapi tidak memperhatikan nama kita tertulis tidak dalam kitab kehidupan anak domba yang tersembelih.
Ini kan mazbah kurban bakaran. Karena darah dari sini tuh dibawa masuk sampai ke sini. Dipercikan ini semua. Setahun sekali. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, dialah imam besarnya, dialah kurbannya itu sendiri, kurban yang sempurna, dan dia yang membawa darahnya sendiri menghadap Allah. Bukan dalam tabernakelnya Musa, tabernakel surgawi di sana, di surga. Karena tabernakel yang dibangun Musa melihat tabernakel yang surgawi yang di surga. Menghadap hadirat Allah. Dan ini bukan lagi tabut perjanjian, tatanya Allah itu tabernakel surgawi. Namun kadang disimbolkan kan. Rasul Yohanes melihat, maka terbukalah bait suci yang di surga dan kelihatanlah tabut perjanjiannya. Apakah ini tabut perjanjian? Ataukah itu tahtanya Allah? Sebetulnya. Nah ini bahasa-bahasa simbol esoteris yang khusus. Yang harus kita bisa tafsirkan dengan tepat. Apa yang dimaksud dengan tabut perjanjian itu? Nah, seperti itu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Karena itu di dalam bagian-bagian Alkitab yang ada selalu, maksud saya bagian-bagian kitab yang berisi nubuat, yang berjandera bagian yang berjandera apokaliptik itu selalu ada kaitannya dengan bagian-bagian tabernakel yang lainnya, bukan hanya sekedar bicara soal tabut perjanjian atau kemuliaan Tuhan Shekinah glory yang ada di tempat Maha Kudus. Tidak, semua ada kaitannya, semua ada di situ. Tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan yang lain-lain. Ini menyangkut praksis teologis dari pelataran. Seluruh kitab pelataran yang ada. Mazbah kurban bakaran, bencana pembasuhan. Nah, coba kita melihat. Ini proses pemercikan darah, proses imam besar itu masuk ke tempat Maha Kudus. Itu ada di kitab Imamat 16. Kita tidak usah membacanya. Tapi kita semua harus tahu proses-proses itu ya, prosesi dari imam besar masuk. Karena kalau prosesi ini ada yang tidak dilakukan secara utuh, mati dia. Mati. Nah, dari salah satu prosesi ini kaitannya jelas. Darah dari binatang yang dikorbankan di mazbah kurban bakaran. Keluaran 30 ayat 10. Coba kita lihat Keluaran 30 ayat 10. Keluaran 30 ayat 10. Keluaran 30 ayat 10. Ya, silakan. Kali setahun haruslah Harun mengadakan pendamaian di atas tanduk-tanduknya dengan darah korban penghapus dosa, pembawa pendamaian. Haruslah ia sekali setahun mengadakan pendamaian bagi mezbah itu di antara kamu turun-temurun. Itulah barang maha kudus bagi Tuhan. Iya. Itu barang maha kudus. Ini kaitannya mazbah pembakaran ukupan atau mazbah dupa. Kaitannya dengan doa. Doa aja enggak bisa tanpa ada darah dari mazbah kurban bakaran.
setahun di tanduk-tanduknya itu. Ini kaitan antara mazbah dupa emas itu, mazbah doa, dengan mazbah kurban bakaran. Begitu juga kaitannya dengan tabut perjanjian. Semua harus ditandai dengan darah. Dan darah itu berasal dari darah binatang kurban yang dikurbankan di atas mazbah kurban bakaran. Dalam kitab Nabi-Nabi terdapat pemahaman teologis mazbah kurban bakaran. Coba kita baca di Yesaya 1 ayat 10. Ini kitab nubuat kan? Nabi Yesaya. Yesaya 1 ayat 10 sampai 13, tolong dibacakan. Tolong siapa yang membaca? Ya. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin manusia Sodom, perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba, dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? 13a. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Ya, terima kasih. Jadi ini, jadi di dalam kitab Nabi, sastra nubuat, terdapat peringatan tentang keseriusan akan kurban bakaran, kurban binatang di mazbah kurban bakaran. Ayat 13a mengatakan, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Mungkin juga ada kaitan dengan bejana pembasuhan. Coba ayat 13b, dilanjutkan ayat 13b itu. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Ya, lanjutkan. 14. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah. Nah, sekarang ayat ke-16. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Nah ini, terima kasih. Sampai di sini saja. Nah ini. Jadi imam itu harus membasuh kaki dan tangannya setiap kali dia mempersembahkan kurban maupun setiap kali masuk ke dalam pintu kemah pertemuan itu. Harus. Jadi untuk mempersembahkan kurban harus ada introspeksi diri, basuh kaki dan tangan. Jauhkan perbuatan-perbuatan jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Seperti itu. Mazbah kurban bakaran ada lagi. Di Yesaya pasal yang ke-10. Tidak usah kita baca. Tunjukkan, lihat aja Yesaya pasal 10 ayat 20 dan 21 itu. Kembali tentang mazbah kurban bakaran.
pertobatan. Itu sangat penting. Jadi sini mulai terjadi suatu peralihan antara benda, makna dari benda, mazbah kurban bahagia, dengan praksisnya, pertobatan. Jadi mulai terjadi pergeseran antara benda-benda ditabernakel kepada praksisnya, penerapannya pada hidup manusia. Tidak lagi dibicarakan tentang korban binatang, tetapi pertobatan. Di sini jelas. Bertobat. Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15. Kembali dinyatakan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Jadi persembahan kurban binatang dan sebagainya itu dimaknai sebagai suatu pertobatan di sini. Mazbah kurban bakaran. Yesaya 53 ayat 10. Yesaya 53 ayat 10. Ini jelas sekali. Karena ayat 7 dan 8 itu dikutip oleh Dr. Lukas ketika menceritakan tentang kisah pertobatan dari Sida-Sida Ethiopia. Di Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 itu. Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-32 itu kan itu nas yang dibaca oleh Sida-Sida Ethiopia itu. Itu diambil dari Yesaya pasal 53 ayat 7 dan 8. Di catatan kaki Alkitab kita pasti ada itu. Pasal 8 dari Kisah Para Rasul 32 ayat 33. Titik 2 Yesaya 53 ayat 7 dan 8. Unsur-unsur pertobatan itu mewarnai pemahaman kitab-kitab nubuat. Mewarnai isi atau kalimat nubuat dalam kitab-kitab nubuat. Nah, itu imamat tadi sudah ya. Nah, dalam kitab Wahyu terdapat pemahaman yang sama. Wahyu 1 ayat 5 sampai 6 itu coba. Itu mazbah kurban bakaran itu. Ketetapan seseorang itu menjadi imam. Prosesi awal menjadi seorang imam mempersembahkan kurban. Kurban binatang. Apa artinya itu? Penghapusan dosa. Nah, sudah dipelajari kan dalam mata kuliah tabisan. Kemudian 2 domba jantan. Domba jantan pertama kurban penyerahan diri. Menyerah sepenuhnya kepada Tuhan. Domba jantan yang kedua kurban penahbisan. Seperti itu. Sama, karena itu penerapannya ini, praksisnya ini dalam kitab Wahyu sangat jelas sekali. Tidak lagi bicara soal prosesi penahbisan dalam perjanjian lama. Tetapi praksisnya, apa sih seorang imam itu?
Saya bacakan. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Ini eskatologis ini. Bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi. Ini eskatologis. Tapi sekaligus ini apokaliptis. Mengapa? Karena belum sepenuhnya berkuasa atas raja-raja di bumi. Baru nanti. Lalu dia datang kembali. Tapi sudah bangkit dari antara orang mati. Jadi ada jeda waktu eskatologis yang panjang sekali. Yesus bangkit dari antara orang mati. Sampai kemudian dia sekarang berkuasa. Dan kuasanya nanti secara definitif akan ditetapkan pada waktu dia datang kembali kedua kalinya. Ini jangkauan waktunya panjang, kan? Jarak waktunya sangat panjang. Bagi dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya, bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kalau ada kata dan dalam bahasa Yunani, kai itu kai, dan. Itu umumnya dan kebanyakan selalu bersifat paralel. Bagi dia yang mengasihi kita dan paralel nih langsung. Paralel, berjalan bersama begini. Paralel. Yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya dan yang membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya. Dilepaskan dari dosa oleh darahnya, menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya. Ini paralel. Berjalan bersama-sama. Tidak begini. Tidak juga begini. Dilepaskan dulu dari dosa. Nanti ya baru tunggu waktu lamanya jadi imam. Saat dilepaskan dari dosa, dia imam. Kontrolnya gampang bagi Bapak Ibu Gembala. Seseorang itu betul enggak? Dia percaya Yesus bertobat, dilepaskan dari dosa. Kalau ada pengumuman baptisan air, dia menunda dirinya untuk dibaptis atau dia langsung berkata, saya mendaftar. Pak Gembala, saya daftar. Nah ini imam. Dan tidak bisa dipaksa, baptisan air tidak bisa dipaksakan. Respons dia terhadap baptisan, pengumuman baptisan air menunjukkan jati dirinya. Begitu pula orang yang sudah dibaptis air, ada yang dibaptis air karena mau nikah, ada yang dibaptis air karena punya kepentingan sesuatu. Tapi harus dibuktikan lagi. Oke, mau dibaptis, setelah dibaptis, apakah dia melayani? Apakah dia kemudian gelisah ketika dia duduk tenang di gereja gitu aja? Dia melihat yang lainnya melayani. Ada pelayanan penerima tamu, ada pelayanan kolektor, ada pelayanan video, ada pelayanan sound system, ada pelayanan di musik, ada paduan suara, ada backing vokal. Loh, apakah dia gelisah? Saya ini melayani di mana ya? Tuhan mau saya melayani di mana? Nah ini. Kalau dia gelisah, maka kemudian dia akan dekat-dekat dengan orang-orang yang melayani di situ. Nah itu imam. Tapi kalau dia tidak pernah gelisah, santai aja dia, sudah dibaptis ya sudah, duduk diam di gereja, pulang gitu saja. Nanti hari Minggu lagi gereja, pulang lagi.
ya dia belum imam di hadapan Tuhan. Ini pasal 5, 6 sampai 8. Pasal 5 itu jelas kan. Imam. Semua bangsa, suku, kaum, bahasa. Sampai suku bangsa. Semua imam. Orang-orang yang percaya itu imam di hadapan Tuhan. Itu mazbah kurban bakaran itu. Pertobatan, darah. Itu sampai di Wahyu pasal 21. Sampai di Wahyu pasal 22. Karena prosesi pendamaian setahun sekali itu dari mazbah kurban bakaran sampai kepada tabut perjanjian. Maka kitab Wahyu juga susunannya begitu. Sampai kepada kitab yang mengisahkan tentang masa depan gereja yang luar biasa, Wahyu 21 ayat 22 itu, tetap di situ ada tanda pertobatan yang dituntut. Jadi kesimpulannya apa sih? Kalau kita melihat dari perspektif tabernakel ini, apa sih kesimpulannya? Studi akhir zaman idealnya dibahas dan didiskusikan hanya di kalangan orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus. Tidak bisa tidak. Kalau tidak kacau nanti. Hanya orang yang ditebus darah Yesus. Dan kita percaya kita yang melakukan studi akhir zaman ini ada orang-orang yang ditebus oleh darah Yesus semua. Pikiran tidak akan pernah terbuka dan dia juga tidak akan bisa menerima pandangan orang lain kalau tidak ada terjadi pendamaian dengan Allah. Dengan Allah didamaikan pasti dengan sesama juga berdamai. Dan dia akan lebih gampang menerima pandangan orang lain walaupun berbeda dengan dirinya. Walaupun belum tentu dia saat itu ketika dia mendengar orang lain berpendapat demikian dia bisa menerima. Belum tentu. Karena tetap ada penyaringan dalam dirinya. Roh Tuhan sendiri akan mengajarkan kepada dia untuk tidak gampang menerima. Untuk bisa menerima, dia harus meyakini dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Coba kita akan membacanya. Di Kisah Para Rasul pasal 17, ayat 11. Kisah Rasul pasal 17, ayat 11. Dan 12. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ini kemudian banyak yang percaya. Karena apa? Mendengar. Jadi bisa berdiskusi dengan enak begitu. Tidak otot-ototan, tidak saling seperti debat kusir, seperti begitu. Sampai marah, sampai emosi, dan sebagainya. Tidak. Karena pendamaian oleh darah Yesus. Itu yang lebih utama dari segalanya. Apalagi kemudian menyangkut praksis teologis dari tempat kudus. Yesaya 56 ayat 6 sampai 7 itu mengaitkan kurban bakaran, mazbah kurban bakaran dengan doa. Mazbah dufa mas atau mazbah pembakaran ukupan.
Salomo berdoa, kalau ada orang asing datang dari jauh, mendengar perbuatanmu yang besar, kemudian berdoa di tempat ini, dengarkan dia Tuhan. Maka kitab Nabi Yesaya jelas itu 56 ayat 67. Dan ini dikutip oleh Tuhan Yesus dalam Markus. Ketika menyucikan bait suci, Tuhan Yesus mengatakan, bukankah rumahku disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tapi kamu menjadikannya sarang penyamuk, tempat penyamuk. Jadi dalam kitab nubuat, mazbah kurban bakaran jelas, doa juga jelas. Wahyu 8 ayat 1 sampai 5 juga menyatakan kaitan mazbah kurban bakaran dan doa. Wahyu pasal 1 ayat 12-13 itu kandil emas dinyatakan. Ya, anak manusia itu berada di tengah-tengah 7 kandil emas, kaki dian emas. Dan koreksi Tuhan kepada jemaat Efesus tentang kandil emas. Kalau kamu tidak kembali bertobat, kasih mula-mula, aku akan menyingkirkan kaki dian emas. Jadi penafsiran-penafsiran yang salah, seperti soal menolak vaksin, itu tidak menjadi kesaksian. Kandil emas, praksis kandil emasnya, praktek kandil emasnya itu tidak ada. Seperti yang sampaikan Bu Stefani itu tadi, itu kan viral itu. Sebuah gereja, kemudian rame-rame bakar. Nah itu kan masa masker itu jimat lalu harus dibakar segala dan sebagainya. Nah ini tidak menjadi kesaksian kan akhirnya. Gereja Tuhan kok seperti begitu. Walaupun itu hanya sekelompok, tetapi akhirnya kan semua orang, pandangan semua orang kepada orang Kristen, gereja. Loh, itu yang di Papua itu kan bolomu kata orang Jawa. Itu kan sama-sama seperti kamu kan, Kristen sama-sama Kristennya. Dia kok begitu? Nah, tidak jadi kesaksian. Sakaria ada di kitab nubuat Nabi Sakaria ada kandil emas di situ, Sakaria 4. Bukan oleh kuat, oleh keperkasaan, tetapi oleh rohku, kata Tuhan. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi, sangat penting sekali untuk bisa memahami apakah di Perjanjian Lama, Tabernakel, maupun di bait sucinya Salomo, maupun sampai di bait sucinya Herodes. Semua itu terkait. Kalau kita bicara tempat Maha Kudus, terkait semua. Di pelataran ini, Tuhan katakan, bukankah rumahku akan disebut sebagai rumah doa bagi segala bangsa? Tuhan Yesus menyucikan di pelataran ini, kan? Karena ini pelataran untuk bangsa-bangsa kafir. Ini ada perbedaan level. Bangsa kafir naik ke sini, dia akan dikejar, dibunuh. Ya, bangsa kafir naik ke sini, dia akan dikejar, dibunuh. Ini pelataran untuk bangsa kafir. Oh, hanya orang Yahudi yang boleh naik ke sini. Kemudian dia masuk ke sini. Kemudian masuk ke sini. Wanita-wanita Yahudi tinggal di sini. Laki-laki Yahudi naik ke sini. Ada pelataran lagi. Imam-imam masuk di pelataran imam-imam. Ketika ada mendapat giliran seperti Zakaria, dia masuk ke sini. Ke mazbah dupa emas atau mazbah pembakaran ukupan untuk membakar
ukupan, kemenyan, Zakaria. Seperti itu. Jadi ada kaitannya semua, tidak bisa dilepaskan. Nah, penelitian akhir zaman belum final. Kalau melihat kesulitan penafsiran serta perbedaan dan perdebatan yang belum final, maka kita perhatikan 4 catatan dari 9 catatan Erikson ini. Satu, kebenaran teologis perlu diteliti dengan cermat dan tidak spekulatif seperti itu. Serta merta langsung bilang vaksin ada hubungannya dengan chip antikris. Tidak ceroboh dalam menyamakan suatu kejadian yang dianggap khusus sebagai penggenap nubuat. Oh, ini ada kejadian ini. Berarti nubuat ini itu yang digenapkan. Atau berusaha memprediksi waktu terjadinya peristiwa eskatologis. Bait suci ketiga akan dibangun. Oh, sekian tahun lagi, misalnya. Sekalipun penting, kita masing-masing harus punya keyakinan tertentu mengenai pokok-pokok eskatologis ini ya. Namun harus tetap menyadari ada perbedaan. Sehingga bisa memilah antara yang primer dan sekunder. Jangan semua itu dianggap primer. Yang primer yang apa sih sebetulnya yang primer? Nah ini kedatangan Kristus kedua kali, KKKK itu kedatangan Kristus kedua kali, dan kepastian hidup kekal bersama Allah. Ada neraka, ada surga, sudah. Ini menjadi tolok ukur ortodoksi doktrin eskatologis, walaupun ada perbedaan-perbedaan di situ. Tolok ukur sah tidaknya doktrin ini. Jadi bukan persoalan sekunder seperti sifat kerajaan 1000 tahun. Nanti kita akan tahu ada yang gereja, sinode gereja besar berkata sekarang ini kerajaan 1000 tahun. Nanti itu definitifnya. Tapi kita berpendapat, ada yang berpendapat, oh belum. Nanti betul-betul 1000 tahun. Juga masa kesengsaraan besar. Kapan terjadi pengangkatan? Ada perbedaan-perbedaan, tapi bukan itu sekunder. Yang primer adalah Kristus pasti datang kembali dan kita hidup kekal bersama Allah dan Kristus, kan? Bahwa surga dan neraka itu sungguh-sungguh ada karena ada penghakiman yang menanti setiap manusia. Mohon izin, Pak. Ya. Waktu kita sudah lewat, Pak. Ya. Sudah lewat. Loh, jam berapa waktunya? Jam 10 kurang 5, Pak. Sekarang kan 1 jam perkuliahan 55 menit. Oke. Ya. Oke, ya. Terima kasih. Jadi ini ya, tetap kita menyadari. Baik, terima kasih Pak Lispan. Siapa yang akan berdoa bagi kita? Mari saya, Pak. Saya berdoa. Ya, mari. Silakan. Tutup mata. Terima kasih Bapak yang ada dalam surga. Di siang hari ini kami sudah mengikuti dari pelajaran pada akhir zaman, yaitu Bapak dosen Pak Yusak. Kami tahu, kami bisa mengerti karena pengertian dari Bapak dosen yang sudah mengajarkan kami. Terima kasih atas pertolongan Tuhan. Kami berdoa khususnya buat Bapak Yusak yang dimana Tuhan selalu menjaga dan melindungi dalam masa-masa Tuhannya. Tuhan tolong berikan hikmat, akal budi dari surga, berikan kekuatan, semangat untuk melayani Tuhan. Terima kasih buat kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan akhiri perkuliahan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.